Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yazid Bustami Al-Mubarak. Saya mahasiswa program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Mataram. Video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester daripada mata kuliah pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, pada video ini kita akan membahas 4 soal. Soal pertama adalah terkait dengan tipe-tipe belajar bahasa. Ya, kemudian yang kedua kita akan mempelajari tentang prinsip-prinsip pembelajaran. Yang ketiga adalah kita akan membahas terkait dengan komponen dari model pembelajaran kontekstual, teaching and learning. Dan yang keempat adalah kita akan membahas terkait dengan IPK dan tujuan pembelajaran. Baik, kita akan membahas satu persatu. Nah, soal yang pertama adalah terkait dengan tipe-tipe belajar bahasa. Menurut Halliday dalam Goodman dan kawan-kawan tahun 1987 menyatakan bahwa ada 3 tipe belajar bahasa. Tipe yang pertama adalah belajar bahasa, yang kedua adalah belajar melalui bahasa, yang ketiga adalah belajar tentang bahasa. Nah, kemudian bagaimana pembelajaran bahasa Indonesia ini ya, yang berfokus pada penguasaan berbahasa dalam konteks ketiga tipe tersebut. Nah, kita akan membahasnya satu persatu. Nah, jadi yang pertama adalah tipe belajar bahasa. Seseorang yang belajar suatu bahasa yang berfokus pada penguasaan bahasa atau kemampuan berkomunikasi dengan bahasa yang digunakan. Ya, tipe belajar bahasa ini diharapkan mampu untuk diterapkan di berbagai keperluan dan di bermacam situasi seperti belajar, berpikir, berekspresi, bergaul, dan berapresiasi. Kemudian kemampuan yang diharapkan dalam tipe belajar bahasa ini adalah yang pertama yaitu kemampuan untuk menyampaikan pesan, ya, baik secara lisan maupun tertulis. Kemudian yang kedua adalah kemampuan untuk memahami, menafsirkan, dan menerima pesan baik secara lisan maupun dan tertulis. Nah, kedua kemampuan ini ya melibatkan kaidah bahasa di dalamnya serta pragmatik, ya, yang merupakan kesanggupan dari pengguna bahasa tersebut, ya, yang mampu diterapkan di berbagai kondisi yang berbeda-beda dengan tujuan atau kaidah bahasa itu sendiri. Kemudian tipe yang kedua adalah belajar melalui bahasa, yaitu seseorang yang menggunakan bahasa untuk mempelajari sesuatu, yaitu untuk mempelajari pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dalam konteks ini, bahasa berfungsi sebagai alat untuk mencari sesuatu, seperti matematika, IPA, sejarah, atau kewarganegaraan. Tipe belajar melalui bahasa ini berusaha agar siswa mampu berkomunikasi dan baik. Ya, jadi siswa diharapkan ya mampu mengembangkan kaidah bahasa dengan baik pula. Dan tipe yang ketiga adalah belajar tentang bahasa. Ya, jadi belajar bahasa Indonesia untuk siswa di SD ya, ini pada dasarnya adalah untuk mengasah dan membekali mereka agar memiliki kemampuan berkomunikasi, ya, atau kemampuan untuk menerapkan bahasa Indonesia ini dengan tepat pada tujuan dan dalam konteks yang berbeda. Tipe belajar bahasa dalam konteks ini yaitu dalam penguasaan kaidah bahasa bukanlah menjadi tujuan, ya, melainkan hanyalah sebagai alat, ya, agar siswa mampu mengembangkan bahasanya dengan baik. Nah, kita akan lanjut ke soal yang nomor 2, yaitu terkait dengan prinsip-prinsip pembelajaran. Ya, jadi pada kegiatan pembelajaran kurikulum 2013 ini memiliki karakteristik yang berbeda pada kegiatan pembelajaran 2006. Ya, berdasarkan hasil analisis terhadap hasil yang diharapkan, ya, terdapat 14 prinsip dari kurikulum 2013 ini. Nah, pada video ini kita akan menjelaskan 4 prinsip dari 14 prinsip tersebut. Prinsip yang pertama
yaitu dari siswa diberitahu menjadi siswa mencari tahu. Ya, jadi pada awal pembelajaran, ya, guru tidak memberikan materi kepada siswa secara final, ya. Tapi pada kegiatan awal pembelajaran, ya, guru memberikan siswa suatu fenomena, ya, yang ini kemudian akan membangkitkan rasa ingin tahu siswa. Ya, kemudian siswa akan merumuskan ketidaktahuannya ini dengan pertanyaan-pertanyaan. Ya. Artinya guru pada awal pembelajaran ini akan menyajikan terlebih dahulu suatu fenomena atau fakta, yang kemudian siswa akan merumuskan ketidaktahuannya ini, ya, menggunakan pertanyaan-pertanyaan. Nah, kemudian prinsip yang kedua adalah dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran yang terpadu. Ya, jadi pada kurikulum 2013 ini, ya, semua mata pelajaran ini perlu diletakkan dalam sebuah komponen yang terpadu. Ya, jadi oleh karena itu guru, ya, perlu merancang sebuah pembelajaran ini secara bersama-sama. Ya, kemudian dalam menentukan sebuah karya siswa ini juga harus secara bersama-sama. Ya, kemudian dalam menentukan sebuah karya utama setiap pelajaran itu juga harus bersama-sama. Ya, kenapa harus bersama-sama? Ini agar beban belajar siswa itu dapat diatur, ya, dapat diatur, kemudian sehingga tugas yang banyak, kemudian aktivitas yang banyak, dan penggunaan waktu yang banyak, ya, ini tidak akan menjadi beban berlebih bagi siswa, ya, yang akan mempengaruhi atau kontraproduktif bagi perkembangan siswa. Nah, selanjutnya di sini prinsip yang ketiga ada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pembelajaran. Jadi di sini sekolah perlu meningkatkan daya guru dan siswa, ya, untuk memanfaatkan teknologi. Ya, jadi jika guru tidak memiliki kapasitas yang mumpuni, siswa bisa saja belajar dari manapun. Ya, asal yang terpenting adalah siswa itu bisa menggunakan teknologi. Ya, karena setiap mata pelajaran, ya, ini yang didukung dengan teknologi, ya, maupun yang tidak didukung, siswa akan tetap memiliki tantangan di dalam hidupnya sebagai pengguna teknologi. Ya, jadi ini perlunya sekolah itu memfasilitasi siswa, ya, karena jika tidak ini akan berakibat pada kompetensi siswa, ya, yang berakibat jomplang, ya, daripada siswa yang dapat mempelajari penggunaan teknologi. Baik, selanjutnya di sini ada yaitu prinsip keempat, yaitu ada perbedaan atas pengakuan individual dan latar belakang budaya siswa. Ya, artinya di sini seperti yang kita ketahui, ya, ada cita-cita, kemudian cara pandang, ya, cara berpikir, latar belakang keluarga, pendidikan di rumah, ya, dan keyakinan yang siswa itu yang berbeda-beda. Ya. Oleh karena itu pembelajaran itu, ya, harus menganggap bahwa perbedaan itu sebagai kekayaan yang potensial. Ya, ini sebagai suatu kesatuan yang keberagaman. Ya, jadi kita harus membiarkan, ya, siswa itu berkembang sesuai dengan potensinya, ya, atau berkolaborasi sesuai dengan kelompoknya dalam potensinya masing-masing. Nah, kita akan lanjut ke soal yang nomor 3, yaitu terkait dengan konsep belajar kontekstual, teaching and learning. Jadi kita perlu ketahui dulu bahwa konsep belajar ini yaitu mengaitkan antara materi pelajaran dalam kehidupan nyata. Ya. Jadi konsep belajar ini mendorong siswa untuk menghubungkan antara materi pelajarannya dalam kehidupan sehari-harinya. Ya. Di mana konsep ini lebih mengacu kepada strategi pembelajaran daripada hasil belajar. Ya, konsep ini juga memperoleh materi sedikit namun mendalam, ya, daripada materi yang banyak namun dangkal. Ya, jadi CTL ini memiliki komponen. Ya. Komponen yang pertama adalah inquiry. Inquiry ini adalah menemukan atau menyelidiki. Ya. Dimana pada kegiatan awal ini adalah kita akan mengamati sebuah fenomena. Ya, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan bermakna. Ya. Kemudian dan kegiatan itu diperoleh oleh siswa, yaitu hasil, ya, hasil dari pengetahuan dan keterampilan
ini tidak dari hasil mengingat tersebut, tetapi dari hasil menemukan sendiri dari fakta tersebut. Ya. Kemudian bagaimana langkah-langkahnya dalam inquiry ini? Yaitu yang pertama adalah merumuskan masalah. Ya. Kemudian yang kedua adalah mengamati atau melakukan observasi. Ya. Yang ketiga menganalisis dan menyajikan hasil dalam tulisan atau dalam gambar, ya, laporan, bagan, tabel dan karya yang lainnya. Kemudian yang keempat adalah mengkomunikasikan atau menyajikan hasilnya pada pihak lain seperti pembaca, ya, termasuk kelas, guru, audiens atau yang lainnya. Ini dia model dari inquiry. Kemudian model yang kedua di sini ada modeling, ya, atau pemodelan. Komponen pendekatan CPL ini yaitu menyarankan bahwa pembelajaran keterampilan pelajaran pengetahuan dan keterampilan tertentu ini diikuti dan model yang bisa ditiru oleh siswa. Model yang dimaksud berupa contoh tentang misalnya cara mengoperasikan, kemudian menunjukkan hasil karya, kemudian cara mempertunjukkan suatu penampilan. Cara pembelajaran semacam ini akan lebih cepat dipahami siswa, ya, daripada hanya bercerita atau memberikan penjelasan kepada siswa tanpa menunjukkan modelnya, ya, tanpa menyajikan modelnya atau contohnya terlebih dahulu. Baik, selanjutnya komponen yang ketiga yaitu di sini ada reflection, ya, refleksi atau umpan balik. Komponen ini merupakan komponen yang terpenting dalam CTL, ya, di mana merupakan perenungan kembali atas materi yang telah diperoleh oleh siswa. Ya, dan demikian apa yang baru saja diperoleh oleh siswa, ya, ini akan menyadari siswa, ya, bahwa materi pelajaran yang baru saja diperoleh ini merupakan pengayaan, ya, atau revisi dari pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Ya, kesadaran semacam ini penting ditanamkan kepada siswa agar ia bersikap terbuka, ya, terhadap pengetahuan yang baru. Nah, pembahasan selanjutnya adalah tentang merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, untuk merumuskan tujuan pembelajaran, ya, ini kita harus memenuhi kaidah ABCD. Apa itu ABCD? Nah, maksudnya adalah yang A berarti audiens. Pernah dengar dong, audiens adalah penonton. Nah, dalam tujuan pembelajaran, audiens ini berarti sasaran, ya, atau siswa. Itu berarti peserta didik yang akan belajar. Nah, kemudian yang B atau behavior. Di sini adalah tingkah laku, ya, yaitu perilaku yang diharapkan. Biasanya menggunakan kata kerja. Kemudian yang C, condition, ya, di sini maksudnya adalah kondisi atau keadaan, ya, atau bisa juga disebut dengan syarat, yaitu keadaan yang harus dipenuhi. Kemudian yang D adalah degree, ya, atau tingkat atau ukuran, yaitu tingkat keberhasilan, ya, atau batasan dalam mencapai perilaku. Nah, kemudian bagaimana contohnya? Kita akan menjelaskan contoh dari tujuan pembelajaran, misalnya yaitu dengan pemutaran video pelajaran, siswa mampu membaca puisi karya pribadi dengan percaya diri. Nah, kemudian mana ABCD-nya? Pertama kita baca yaitu melalui pemutaran video pelajaran. Ini berarti condition, yaitu keadaan yang harus dipenuhi. Kemudian siswa, ya. Setelah condition ada siswa, yaitu siswa di sini adalah audiens, ya. Kemudian mampu membaca puisi karya pribadi. Nah, di sini adalah behaviornya, yaitu tingkah laku atau perilaku yang diharapkan. Dan yang terakhir di sini ada yaitu dengan percaya diri. Nah, ini adalah degree-nya, yaitu tingkat keberhasilan, ya, atau bagaimana mencapai dari perilaku. Dan pembahasan terakhir yaitu kita akan menganalisa contoh dari tujuan pembelajaran. Nah, contoh yang pertama adalah melalui pemutaran video pembelajaran, siswa dapat membacakan puisi karya pribadi. Nah, kita akan menganalisa yaitu kaidah ABCD apa saja yang ada dan yang belum ada.
Baik, kita akan bacakan terlebih dahulu, yaitu melalui pemutaran video pembelajaran. Nah, ini merupakan keadaan atau kondisi yang harus dipenuhi oleh siswa, ya, yaitu C atau condition. Kemudian siswa, ini berarti A atau audience, dapat membacakan puisi karya pribadi. Dan ini berarti perilaku, yaitu behaviornya, yaitu perilaku yang diharapkan. Nah, berarti di sini yang belum ada adalah degree-nya, yaitu tingkat keberhasilan. Nah, kita akan melengkapi dan sempurnakan. Jadinya yaitu melalui pemutaran video pembelajaran, siswa dapat membacakan puisi karya pribadi dengan baik dan benar. Nah, ini dia degree-nya, yaitu dengan baik dan benar, yaitu tingkat keberhasilan tercapainya perilaku. Nah, kemudian contoh yang kedua, yaitu siswa dapat membacakan puisi karya pribadi. Nah, kita akan menganalisa yaitu kaidah ABCD apa saja yang ada dan yang belum ada. Nah, yaitu kita bacakan terlebih dahulu, yaitu siswa, ini berarti audiens A, dapat membacakan puisi karya pribadi. Nah, ini berarti behaviornya atau perilaku yang diharapkan. Nah, berarti yang belum ada yaitu yang C dan D. Kita akan langsung lengkapi, yaitu kita akan tambahkan yang C adalah melalui pemutaran video pembelajaran. Kemudian yang A, siswa, dan yang B, behaviornya, dapat membacakan puisi karya pribadi. Dan yang D adalah dengan baik dan benar. Nah, ini dia penyusunan dari rumusan tujuan pembelajaran. Yaitu yang pertama adalah C, kemudian yang disusul dan A, B, dan D. Nah, ini dia pembahasan terkait jawaban 4 soal, yang dimana adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester daripada mata kuliah pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Demikian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya Yazid Bustami Mubarak, program studi S1 PGSD Universitas Mataram semester 5. Demikian, terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.